Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa jurnalistik, sekarang saya akan menyampaikan materi lanjutan. Nah, yang pertemuan sekarang saya akan membahas tentang report jurnalisme investigasi ya. Jadi sudah mulai pada reportase dari jurnalisme investigasi. Baik, akan saya share screen dulu sebentar. Ya, sudah terlihat ya teman-teman. Sebelum saya menyampaikan materi kali ini, semoga mudah-mudahan teman dalam keadaan sehat terus ya, bahagia terus. Sehingga kita terus bisa melaksanakan atau kita bisa melakukan aktivitas yang kita rancang sampai hari ini gitu ya. Mudah-mudahan terlaksana semua ya. Baik, kita mulai dengan materi reportase investigasi kan gitu ya. Banyak ahli yang menyebutkan reportase investigasi ini. Nah, salah satunya yang ingin saya sampaikan adalah menurut ini Direktur Philippines Center for Investigative Journalism atau disingkat dengan PCIJ, namanya adalah Sheila Coroner ya di situ. Nah, dia melihat bahwa dalam reportase investigasi itu memiliki dua tahap, gitu ya, memiliki dua tahap. Nah, meskipun dua tahap, ternyata anak beranak ya nih, kan gitu ya. Nah, tahap pertama yang bisa dilakukan ketika teman-teman atau ketika kita hendak melakukan jurnalisme investigasi itu adalah yang pertama itu adalah awal itu bisa datang dari mana saja nih, kan gitu ya. Nah, menurut bisa dari desa, bisa dari surat kaleng, bisa dari media sosial dan lain-lainnya di situ ya. Dari situ artinya petunjuk awal ini apa nih yang bisa membuat wartawan melakukan investigasi dapatnya dari koran atau hanya desas-desus atau dari telepon nanti sudah jadi gelap. Tiba-tiba kita mendapatkan telepon dari orang yang tidak mau disebutkan namanya menceritakan beberapa temuan-temuannya dia kan gitu ya. Lalu sampaikan kepada kita, bukan berarti surat di dalam kaleng, bukan ya. Surat kaleng itu adalah surat yang tidak ada pengirimnya, tidak ada yang menulisnya gitu ya, namanya wartawan. Nah, itu juga jadi petunjuk awal bisa dari manapun gitu ya, bisa dari manapun. Kemudian dari situ menginisialkan siapa kira-kira apa, salah satunya adalah dengan initial reporting ini tidak kira terlibat atau terkait dengan tema yang akan kita investigasi ini. Memilih narasumber yang paling cocok ini, beberapa kita sudah menyebutkan nama-namanya di situ yang kira-kira cocok dengan tema yang kita, dengan pemilihan narasumber gitu kan. Nah, yang akan diobservasi kita mencoba, kalau dari bisa dari desaleng atau lain-lainnya bisa ya. Nah, dari situ kita menjaring nama-namanya nih kira-kira, lalu dipilih narasumber yang paling tepat kan gitu ya. Tempatnya pun juga kita mencoba membuat kronologi awal situ ya, untuk membantu kita biar tidak ke mana-mana dalam bahasan nanti atau dalam penulisan atau dalam penggalian data-data yang terkait yang akan kita investigasi ini gitu ya. Setelah initial reporting baru kita literatur search ya. Artinya penelitian atau pencarian literatur-literatur yang berhubungan dengan tema yang akan kita angkat. Pertama, misalnya pengetahuan biasanya selalu bertanya-tanya gitu ya, apakah tidak ada yang perlu kita telusuri lebih lanjut atau cukup saja kan gitu ya. Atau biasanya wartawan-wartawan juga biasanya berita-berita itu juga yang terkait gitu ya, itu biasanya di clipping. Atau dari sumber lain nih, ini adalah penelitian awalnya, penelitian ini kan literatur dari literatur yang kita coba telusuri lebih jauh misalnya ya. Kemudian berikutnya adalah interviewing expert di situ ya, wawancara dengan sumber yang expert gitu ya. Siapa sumber yang expert itu? Di antaranya adalah, di sini juga kan ada kalimat expert di situ. Misalnya ketika kita menelusuri tentang misalnya peristiwa yang ada di sebuah kampus atau taruhlah di sebuah departemen, nah berarti kita nanti meminta narasumbernya adalah yang berkaitan dengan masalah yang paham betul dengan kampus atau tadi sebuah departemen itu tadi. Jadi usahakan selalu selaras dengan materi-materi yang akan kita angkat, materi yang akan kita investigasi di situ, ya. Jangan bertolak belakang, nanti tidak akan nyambung, gitu ya. Nah, ini finding a people trial, misalnya, nah bisa dari BAP, berkas acara pemeriksaan BAP polisi, gitu ya, atau di PPNS juga bisa, atau dari hasil visum.
Visum itu adalah biasanya sebuah kecelakaan, entah itu adanya kecurigaan-kecurigaan di situ, maka langsung di visum kan dokter yang forensik di situ yang melakukan visum itu atas permintaan dari kepolisian. Nah, untuk apa? Untuk memperjelas kematian seseorang ini diakibatkan apa. Nah, di situ kan perlu ada visum ya. Tahap awal itu yang berikutnya adalah interviewing key informant and interview berarti kan mewawancarai yang bersifat tahu segala macamnya di situ ya. Nah, itu dari HP bisa dari berkas sidang gitu kan. Wawancara dengan siapa? Dengan sumber-sumber atau juga informan atau sumber yang kunci yang tahu persis persoalan di situ gitu ya. Nah, tahap kedua ya, tahap kedua. Nah, first hand observation artinya observasi langsung di situ ya. Kita sudah mendapatkan data, kita sudah mendapatkan nanti narasumber kan gitu ya. Lalu kita berikutnya di tahap kedua itu adalah observasi langsung di lapangan. Untuk apa? Ya ini untuk mendapatkan data detail sekaligus memastikan kebenaran dokumen. Ingat sekali lagi wartawan kan dalam benak wartawan pasti akan terus bertanya-tanya apakah betul ini, apakah betul itu, apakah betul dia tidak terlibat, apakah terlibatnya sedikit, apakah sebagian, apakah hanya hoax kan gitu ya. Nah, kita coba observasi di situ untuk memastikan kebenaran dokumen sementara yang kita miliki atau yang wartawan miliki di situ. Ya mudah-mudahan misalnya setelah kita melakukan observasi kita ditemukan materi yang sangat berharga di situ. Oh, berarti ternyata yang terlibat itu adalah hanya ini. Oh, ini mah hanya orang-orang yang hanya dijadikan kambing hitam saja kan gitu ya. Banyak juga biasanya terjadi adalah organizing files, ada pengumpulan data gitu ya. Nah, dari pengumpulan data ini kita semakin terlihat bahwa kita adalah yakin mau menulis ini atau tidak. Datanya itu adalah sumir atau datanya itu adalah hanya sebagai kiasan-kiasan saja atau data yang memang data-data yang memang mendukung terhadap suatu tema yang kita sedang mau kita angkat ini, gitu ya. Nah, data-data ini bisa hasil dari pengamatan lapangan, gitu ya. Dihasilkan secara smart dalam file-file tertentu di situ, sehingga nanti ketika kita mau menulis dukungan-dukungan data itu adalah sudah baik dan sesuai dengan yang kita dapatkan di lapangan. Apakah ada tunjangan atau tidak? Tunjangan terhadap, maksudnya menunjang terhadap data-data yang kita miliki sebagai penunjang dalam membuat investigasi ini. Kalau kabur gitu ya, kalau tidak nyambung, berarti kita juga wartawan membuatnya pun juga jadi ragu kan gitu ya. Nah, ketika wartawan ragu, menurut saya boleh ketika kita mencari data ragu, boleh ketika mencari narasumber kita ragu ngomongnya seperti betulkah narasumber ngomong seperti itu atau betulkah apakah betul dia itu mengatakan apa yang sesungguhnya dialami atau hanya selempar batu sembunyi tangan. Nah, itu perlu keraguan di situ. Tetapi ketika menulis itu sudah tidak ada keraguan lagi. Kalau masih ragu, jangan dulu cari lagi data-data yang bisa memperkuat terhadap wartawan itu sehingga keraguan itu sudah tidak lagi tampak di pikiran dan perasaan serta perilaku si wartawan yang mau hendak menulis itu. Karena kalau ragu nanti juga di dalam tulisannya pun juga nanti tidak fokus, penuh keraguan di situ. Jadi tidak sesuai dengan penulisan-penulisan yang biasa dilakukan oleh wartawan karena ragu di situ kan gitu ya. Lebih baik kalau saran saya kalau ragu mending diam saja dulu. Cari data-data yang bisa memperkuat sehingga kita tidak lagi merasa ragu di situ. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, more interview. Wawancara yang lebih ya di situ ya. More. Jadi wawancara yang lebih di situ. Kalau misalnya pemberitaan biasa kita hanya mengatakan bagaimana itu terjadi gini. Nah, ketika gini itu berarti kita terus lebih dalam lagi. Nah, untuk mengetahui terus lebih dalam lagi untuk mendapatkan data yang sangat banyak di situ, maka wawancaranya tidak hanya wawancara sekedar saja di situ. Makanya di dalam jurnalisme investigasi itu adalah wawancaranya adalah wawancara mendalam di situ. Wawancaranya adalah wawancara yang bersifat komprehensif gitu ya. Wawancara yang bersifat menyeluruh kan gitu ya di situ. Dan di sini Anda menambahi data-data yang bolong ketika kita sudah mengorganisasikan data-data itu secara cermat dan teliti gitu ya. Nah, wawancara ini juga umumnya hanya berlangsung untuk sumber-sumber kunci dan saksi-saksi utama saja di situ ya. Untuk menimbulkan atau untuk menghilangkan keraguan itu tadi, nah kita coba menambah wawancara lebih dalam lagi, kita sudah dapatkan. Nah, menurut saksi kunci ini betul atau tidak? Nah, untuk betul atau tidak kan kita biasanya tidak bisa sekali ya.
bertanyanya langsung kita berulang-ulang. Ketika jawabannya itu saja, berarti di situ sudah stop sampai di situ. Berarti di situ adalah benar. Kita pernyataan dapat, buktinya juga mendukung, nah apalagi kan gitu ya. Nah itu juga nanti diperoleh dari wawancara yang bersifat lebih gitu ya. Berikutnya, yang tahap kedua itu adalah analyzing and organizing ya di situ ya, menganalisis dan mengelompokkan. Gitu ya. Tadi kita coba analisis data-data yang kita miliki, yang kita dapatkan baik didapat secara tertulis maupun hasil wawancara atau berdasarkan pendapat-pendapat para ahli. Kita analisis, kita organisasi. Loh, ini pendapat ini begini, si pendapat yang tersangkanya adalah begini. Nah, bagaimana nih kita menulisnya akan begitu ya, biasanya seperti itu. Tanpa atau tidak boleh ragu, tidak boleh bimbang, coba kita buat penelusuran lebih dalam di situ. Adakah keterkaitan antara satu dengan yang lainnya? Maka di sini ada proses analyzing dan organizing di situ ya. Ada memilih dan memilah data-data yang sesuai dengan tujuan dari penulisan dan ditunjang dengan data yang memadai tentu saja. Kita menulis ini, wartawan itu menulisnya untuk kepentingan apa nih sebetulnya ya? Apakah hanya untuk kepentingan warga atau kepentingan politik atau kepentingan apa nih? Nah, itu juga kita harus jeli di situ. Mengapa sumber ini mengatakan begini tetapi di dalam datanya adalah begini, tetapi yang disangkanya dia malah mengelakkan gitu. Nah, itu harus terus menjadi analisis dan diorganisasikan oleh wartawan sehingga menemukan titik temu yang satu sama lainnya antara data yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan, saling mendukung dan saling berhubungan di situ. Karena nanti kalau tidak saling berhubungan atau saling mendukung, wartawan juga menulis pun juga terlalu ceroboh di situ. Berarti di situ belum menemukan titik temu permasalahan yang sebetulnya kita sudah menduga bahwa A ini adalah keliru misalnya. Gitu ya. Jadi jangan ragu, jangan bimbang. Ketika ragu dan bimbang, coba mau interview atau menganalisis atau mengorganisasi di situ ya. Mudah-mudahan setelah itu nanti menganalisis kita tajam sehingga nanti kita terbiasa melihat sesuatu persoalan yang di luar atau yang ditutup-tutupi, kita sudah terbiasa. Oh, ini barangkali adalah ada ini. Oh, barangkali itu adalah ketika sangat perlu itulah kita sudah memulai aspek jurnalisme investigasinya. Nah, lalu ya sudah pasti menulis ya. Yang perlu diingat dalam menulis itu adalah pertama dahulukan bahwa laporan harus benar di situ ya. Baru setelah itu menarik dan relevan. Jadi yang paling penting itu adalah di dalam penulisannya kita tidak perlu menarik dulu, tetapi yang harus benar dulu nih. Ini menurut siapa tadi? Katanya harus benar dulu kan gitu ya, dalam menulis itu harus benar dulu, didahulukan masalah benarnya kan gitu ya. Kemudian baru di situ baru menarik dan relevan. Itu dalam tahap menulis. Nah, kemudian yang tahap berikutnya adalah fact checking, jadi mengecek kembali data-data. Ingat, intisari jurnalisme adalah disiplin dan verifikasi, ya kan? Disiplin dan verifikasi. Karena kita menyangkut kebaikan atau keburukan seseorang atau lembaga, karena kita menyangkut kebaikan atau keburukan sebuah organisasi, maka di situ kita harus jeli memberikan data dan faktanya. Karena itulah tahap fact checking inilah yang merupakan tahap-tahap di akhir nanti di situ ya. Nah, lalu kita cek juga di situ label checking. Apakah ada unsur fitnah dalam penulisan kita? Apakah ada unsur membela salah satu kelompok? Apakah ada unsur lempar batu sembunyi tangan? Atau adakah unsur-unsur yang lain di dalam itu kan gitu ya? Nah, itu kita perlu jeli sekali di situ. Jangan-jangan kita sudah membuat laporan terus ada unsur fitnah. Nah, inilah berarti di situ wartawan sudah mencederai profesinya. Karena wartawan itu sangat dilarang sekali mengandung tulisannya itu adalah tulisan-tulisan yang bersifat fitnah di situ. Itu adalah kejam ya kalau misalnya wartawan membuat pemberitaan ada unsur fitnah di situ. Nah, salah satu kategori bahwa tulisan wartawan itu adalah fitnah, di situ adalah tidak ada data yang mendukung terhadap tulisan itu. Tidak ada fakta yang mendukung terhadap tulisan itu. Maka itu bisa dikategorikan sebagai pemberitaan yang bersifat fitnah. Apalagi ini yang menyangkut jurnalisme investigasi. Berarti di situ unsur fitnahnya itu harusnya semakin tidak ada nanti untuk akhirnya.
menjadi sebuah karya, karena kan lama prosesnya jurnalisme investigasi ini, dari mulai tadi yang disampaikan oleh siapa, oleh tahap pertama, tahap kedua kan tidak ada tahap pertama. Tadi tahap pertama kan sudah disampaikan first lead, kemudian initial reporting, kemudian yang ketiga penelitian literatur, kemudian kita wawancara kepada narasumber yang expert di bidangnya, nah, gitu ya. Lalu kita menemukan berkas-berkas itu dari siapa nih? Apakah dari BAP, berkas sidang, kemudian itu kan prosesnya lama tuh kan gitu ya. Dari misalnya saya coba hitung ya, menurut 3, 4, 5, 6. Nah, persiapan saja itu sudah memakan 6 tahap menurut Sheila. 2, 3, 4, 5 itu ada ketelitian, ada ketelitian, kemudian ada persiapan-persiapan yang matang dari wartawannya, sehingga di dalam penulisannya itu adalah diharapkan atau harus terhindar dari unsur fitnah. Salah satu tolak ukur fitnah itu adalah ketika kita membuat berita tidak didukung oleh fakta dan data yang sesungguhnya, gitu ya. Itu ya yang paling penting di situ. Kita unsurnya adalah biasanya bombastis di situ, ingin terlihat wah gitu ya pemberitaannya, kadang-kadang seperti itu, padahal data dan faktanya tidak ada. Nah, itulah unsur fitnah. Gitu ya. Itu saja mungkin di dalam pertemuan kita kali ini sih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya bagi semuanya, terutama bagi saya dan teman-teman. Dan tentu saja reportase investigasi ini adalah salah satu bagian terpenting di dalam dunia kewartawanan. Itu saja yang ingin saya sampaikan hari ini. Terima kasih, dan kita tutup biasa dengan ibarat doa kepada majelis masing-masing ya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.